Oke. Syukran. Mau dibukain ini. Ini ada jajannya. Tuh. Cerit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntahah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama melakukan salah satu daripada aktivitas harian kita, salah satu kewajiban kita, yaitu bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang sudah lewat kita sudah baca beberapa sunnah-sunnah wudhu, yang dimana sunnah wudhu itu ada kita lakukan ketika basuh muka, basuh tangan, basuh kepala dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita baca bareng-bareng ada as-sunanul ammatu fil wudhu. Sunnah-sunnah secara umum dalam berwudhu. Sama apa? Panas dia? Panas. Sunnah-sunnah umum. Oke, silakan ditulis. Satu, ini sunnah-sunnah umum dalam berwudu. Sunnah-sunnah umum dalam berwudu. Oke. Satu, kemarin udah nggak ini? Hah? Sampai berapa? Sampai 10 yang terinjak dari awal sampai akhir. Pertamanya apa? Berwudu dalam keadaan menghadap kiblat. Oke, siap. Nah, ini sekarang kalau gitu. Waktu-waktu disunnahkan berwudu. Nah, ini penting nih. Waktu-waktu disunnahkan berwudu. Kapan kira-kira kita disunnahkan berwudu? Satu, ketika hendak tidur. Ketika hendak tidur. Dua, ketika hendak membaca Al-Quran. Ketika hendak membaca Al-Quran. Tiga, apabila akan menghadiri majelis ilmu dan majelis dzikir. Duduk sama. Ketika akan menghadiri majelis ilmu dan majelis dzikir. Buka jawabannya, buka ini songkoknya, imamahnya dibuka. Perbaiki.
Berikutnya, ketika hendak berziarah kubur. Dauran si danak. Ketika hendak ziarah kubur. Nomor berapa? Berapa? 5. Berarti sekarang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh gitu? Iya. Kelima, hendaknya dalam keadaan berwudu selalu, atau hendaknya selalu dalam keadaan berwudu. Hendaknya selalu dalam keadaan berwudu. Oh, itu ada yang bilang, Masya Allah lucu katanya, Pabi katanya lucu tuh sama orang. Terus berikutnya, hendaknya selalu mentajdid wudu ketika itu dulu, hendaknya selalu mentajdid wudu. Mentajdid wudu. Tajdid dalam kurung memperbaharui wudu. Anak soleh. Syekh kecil ini namanya. Kakak Pabih namanya. Punya adik dia. Apabila wudunya batal, Oke, kita jelaskan. Oke, hitam wila maqul. Ada beberapa waktu-waktu, tempat-tempat kita dianjurkan untuk berwudu. Nah, ala kulli hal, berwudu ini adalah salah satu di antara sunnah harian baginda Rasul. Jadi baginda Nabi itu setiap kali melakukan sesuatu beliau berwudu. Dan apapun yang dilakuin itu beliau dalam keadaan berwudu, selalu begitu. Mau pergi jalan-jalan, baginda Rasul itu selalu dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya beliau itu apapun yang dilakuin, sekali lagi selalu dalam keadaan berwudu, selalu itu. Kenapa? Orang yang dalam keadaan berwudu itu selalu dibarengi sama malaikat yang membersamainya. Jadi baginda Rasul itu ya, kalau kita lihat dalam satu riwayat itu, baginda Nabi itu kalau lewat di suatu tempat, di suatu jalan, itu jalan itu wangi sampai berhari-hari wanginya jalan itu. Kenapa? Karena jalannya karena saking wanginya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wangi itu jalannya. Makanya orang nggak perlu nanya. Kalau kita kan mulai tabakatuan, betok ada nih, ketemu kita lewat HP. Tapi kalau baginda Rasul nggak perlu ditanya. Kenapa? Ketika sahabat mencium wangi yang sangat luar biasa, sahabat tahu, oh ternyata jalan ini pernah dilewati sama baginda Rasul. Nah, saking begitunya. Dan baginda Rasul sekali lagi tetap dalam keadaan berwudu, selalu dalam keadaan berwudu. Makanya baginda Rasul itu Masya Allah tabarakallah, manusia yang luar biasa, harum luar biasa. Harumnya bukan sekedar pakai parfum, enggak. Baginda Rasul enggak pakai parfum pun itu selalu harum. Baginda Nabi enggak pakai parfum, harum. Mungkin pernah adik-adik dengar tuh, suatu waktu ternyata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu istirahat di siang hari. Biasanya orang kalau kita istirahat, lihat aja dauran itu berkeringat kan biasanya. Apalagi namanya sita pedam, keringatan kita. Ini ada orang di ngantuk. Nah, ini ada orang.
Ada sahabiah itu ternyata dia bawa ini di apa sama baginda Rasul. Ini sudah sama Bang. Ada sini. Sini. Nah, jadi ini ada sahabat itu bawa minyak, apa namanya? Botol kecil. Botol kecil botol besar ditaruh di mana? Ini ditaruh di tempat di bawah tempat tidurnya baginda Rasul ditaruh. Baginda Rasul nanya, untuk ngapain itu? Itu botol itu untuk ngapain? Sahabat mengatakan apa katanya? Ini botol saya gunakan untuk nanti kalau pelunggu dalam keadaan tidur biasanya pelunggu keringatan. Keringat pelunggu itu kami campur di minyak harum kami, di minyak wangi kami. Minyak wangi kami itu nggak mahal-mahal amat, tetapi kalau dicampur dengan apa namanya keringat pelunggu, itu minyak wangi, itu menjadi wangi, wanginya luar biasa. Kayak minyak wangi paling mahal. Kenapa? Karena bercampur dengan keringatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keringat sida, apa ya? Itu bahaya mau ditanya. Nah, Masya Allah, keringatnya baginda Rasul itu luar biasa, harum wangi. Makanya siapapun apa tuh yang pernah ngecium wanginya baginda Rasul itu Masya Allah tabarakallah. Tidak ada satupun yang ada pada diri baginda Rasul itu kebuang. Semuanya punya berkah, semuanya punya manfaat. Itu ada orang tuh, ini orang luar biasa. Ini orang dia jarang mandi, tetapi sekalipun jarang mandi itu kok harum banget. Sekalipun jarang mandi, dia ini sahabat yang jarang mandi, tetapi dia harum banget. Kenapa harum begitu? Ditanya sama sahabat yang lain, sahabat ente kok harum banget padahal jarang mandi? Apa jawabannya? Ternyata ini sahabat dulu ketika masih kecil dia ini pernah koreng, cacar. Dia koreng. Setelah dia koreng ternyata dibawa kepada baginda Rasul. Dibawa kepada baginda Rasul. Setelah itu baginda Rasul apa bahasa anta? Diludahin, ditusin. Tusin si koreng ini ampuna hapus si koreng apa namanya? Semua badannya dihapus. Pakai apa? Pakai air ludahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu korengnya hilang. Bukan hanya itu, wangi bau bau badan orang tersebut wanginya sekalipun gak pakai parfum sampai netoak wangi. Kenapa? Bekas air liur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau air liur kita? Coba sangara koreng nyoba batur. Dah putusin, ngono. Woi, selekena sakit teman batur dah. Kenapa kita beda sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita sampaikan ini? Bentar lagi datang bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka paling tidak kita tahu bagaimana sosok agung yang kita rayakan maulidnya tersebut. Nah, Masya Allah, bayangin ludah-ludah baginda Rasul itu berharga, beda daripada ludah orang yang lain. Bu ya, apa? Oke, berikutnya. Nah, berikutnya itu pernah ada sahabat, dia umurnya Masya Allah satu. Lo sang bagus tanda pidam mana ini? Satu dah, siniin dia. Aywa, ta'ali. Aywa, tamam. Syukran. Masya Allah, kifayah. Ada sahabat itu dia umurnya 60-an tahun, umurnya 70-an tahun. Kira-kira orang 70-an tahun masih segar nggak mukanya? Oh, keriput tuh nih. Nang ube-ube janang dah doang umur 70 tahun jangan rata dah wa.
Oh, beda. Ini ada orang, dia umurnya 70-an tahun, 60-an tahun, tapi dia mukanya kayak Seventeen. Saudara Seventeen? Oh, masih gagah. Kayak saya. Nah, sudah serius amat enggak mau juara. Itu muntangannya pakai antep bajang ruante. Mun ditunjuk anak paranten dia pedang anak kan. Si muda. Hah? Oh nggak mau. Oh enggak. Sama apa aja? Berdoa ngabe. Kalian tidak tua kemaruan. Nah, biarin dah. Oke, siap. Setelah itu ini ada orang ditanya sama sahabat, "Yuk ngapain kok?" Yang nanya dia ini adalah orang-orang yang seumuran dengan dia. Kamu bahasa tanu kan ide je masih bajang itu je tua itu. Kenapa? Ini orang dulu pernah. Jadi baginda Rasul tuh kalau lewat di suatu jalan, itu baginda Rasul membahasan tak adangna si bebek-bebek dihadang sama anak-anak kecil. Anak kecil itu sambil ngebawa botol. Botol itu biasanya diapain nama baginda Rasul? Botol itu biasanya ditiupin nama baginda Rasul, dia bacain doa. Ditiupin. Kadang baginda Rasul dipegang sama dimasukin tangan beliau. Setelah itu dibawa sama anak itu ke rumahnya. Diambil berkah dari jari-jari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang bilang bahwa mendoakan air kemudian diminum itu bid'ah, oh bohong. Kemudian ada orang bilang, ngapain ngambil berkah dari manusia biasa? Oke, manusia biasanya beda daripada kita. Orang-orang soleh itu beda daripada kita. Nah, jadi setelah itu ternyata dia dulu itu pernah main-main air sama baginda Rasul. Ternyata baginda Rasul nggak sengaja, ngapain? Nggak sengaja nyempurin air. Mau bahasa apa? Nyemperu. Tapi baginda Rasul nggak sengaja nyamperin gitu, karena yang namanya main air kan tahu ada saling teru itu kan. Ya kadang ada apa, kalau dulu di zaman saya ada pestolai. Nah enak banget itu. Lah muntah pedang kano sugi weh tele no. Nah iya di zaman saya. Nah jadi ini sahabat nggak sengaja baginda Rasul nyempurin air ke dia, kena mukanya dia. Bayangin, karena mukanya dia bekas gituan baginda Rasul, mukanya makin tua makin cakep tuh orang, makin tua makin gagah. Bayangin, air semburan baginda Rasul itu tuh lebih mahal daripada kosmetik manapun. Bayangin kalau baginda Rasul hidup sekarang, kayaknya yang tua-tua pengen digituin sama baginda Rasul. Agak nabajang kan? Masya Allah, tabarakallah. Begitu baginda Nabi, ya begitu. Nah bayangin kalau kita nggak tahu, coba ida, kono batur deh, salikina kono ida balik, peng. Tapi kalau baginda Rasul, masya Allah, tabarakallah. Emang begitu sosok agung itu, begitulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda daripada yang lain. Sekalipun apa namanya, itu baginda Rasul nggak wudu, artinya main-main biasa. Makanya nyocok. Ternyata kita ketahui seperti apa yang kita sebutkan kemarin itu, bekas air wudu baginda Rasul nggak ada yang jatuh ke bawah tanah. Kenapa? Kadu yaqtatiluna ala wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu berebutan ngambil berkah daripada bekas wudunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai para sahabat mereka saling semate, pengen saling bunuh. Untuk ngapain? Untuk mendapatkan bekas air wudu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, kapan kita dianjurkan berwudu? Satu, li'iradatin naum. Berwudu itu sangat dianjurkan kapan? Apabila hendak tidur. Emang kenapa? Emang ada berkahnya gitu tidur dalam keadaan apa? Dalam keadaan berwudu? Banyak. Dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali, itu Bidayatul Hidayah nama kitabnya, yang disyarah sama Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab Muraqibul Ubudiyah, dijelaskan
Kenapa saya bisa sebut wakum baca ya? Nah, di sana disebutin apa katanya, di antara keistimewaan orang yang berwudu dalam keadaan dalam tidur dalam keadaan berwudu, mohon maaf. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu apa yang didapetin? Apabila ada orang berwudu sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan 2 malaikat di dekatnya. Apa tujuan malaikat ini di dekatnya? Yastaghfirani lahu hatta yastayqidha. Ini malaikat ngapain? Ini malaikat ngistighfarin orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Sampai kapan? Sampai ini orang bangun dari tidurnya. Bayangin, enak banget kan? Kita tidur-tidur dapat istighfar dari malaikat. Caranya gimana? Berwudu sebelum tidur. Yo kan jana mun tuah wudu mare sang nebele kantut te dalam tinduk dakakna gentut. Misal ada orang wudu sebelum tidur, ternyata tes nangin. Oh, cara dengan podam ini kan dia tahu sang nebeli apa kantutna ka wallahu alam. Si mama-mama terutama ini peterompet luntuh. Nah, bagaimana? Oh tentu gana rere ya, ndak gana salingan tutin. Alurang biar gana rata kanang aja masal senta mondok, mana ndak saudara lalu. Oh, jadi itu orang kalau dia begitu, jadi yang penting awal sebelum dia tidur itu dia berwudu. Selesai dia berwudu, dia mau kentut dia, karena memang kalau kita tidur juga kan udah batal wudu kita kan, muntakalalap. Besok akan kita bahas perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, kita begitu, yang penting awalnya wudu. Makanya nanti adik-adikku sekalian, ini baik tidur siang ataupun tidur malamnya. Jadi sebelum tidur siang istirahat, ambil air wudu dulu. Nah, sebelum tidur malam ambil air wudu dulu. Kadang ada orang bisa giginya dinula lupa. Lagu baru wudu aja lupa ya. Ada orang bahasa sekane aja nana. Semuka dan lupa. Tapi baru wudu lupa. Maka bagaimana tata cara kita? Biasakan dari awal. Sebagai seorang talibul ilm itu usahakan yang begini-gini sepele tetapi sangat berpengaruh. Apalagi nanti disebutin di sini kan, lihuduri majlisil ilm. Nah, ini yang pertama. Kapan sangat disunahkan berwudu itu kapan? Ketika hendak tidur. Apa keistimewaannya? Yang berwudu sebelum tidur Allah kirimkan baginya 2 malaikat. Ngapain tuh malaikat? Malaikat itu beristighfar kepada Allah, mengistighfarkan orang yang tidur. Sampai kapan? Sampai dia terbangun. Paham dong? Bukan enak banget ya. Padahal bayangin, tidurnya kita, ada orang tidurnya nggak pakai wudu, ada orang tidurnya wudu. Kalau kita lihat secara zahir pada ngorokna, bahkan mungkin bisa jadi yang berwudu itu lebih ngorok lagi, biorongan daripada orang yang tidak berwudu. Tetapi yang membedakannya apa? Ilmu yang membedakannya. Kenapa? Yang satu dia tahu ilmunya tidur, yang satu tindukna ngarang-ngarang sok padam-padam. Nah, yang membedakannya apa? Ilmu. Maka sebagai seorang santri aib, nggak bagus kalau dalam keadaan tidur tidak berwudu. Apalagi air kita banyak, makanya berwudu dulu. Ya, kenapa? Lumayan malaikat kita berwudu tinduk-tinduk le malaikat no repot istighfar. Enak banget. Iya kan? Orang kalau udah tidur dalam keadaan berwudu, insya Allah ada sihir, ada macam-macam malaikat yang menepis itu. Kan enak banget. Makanya mohon maaf, kadang perempuan itu kadang kena yang begitu-gitu ketika dia tidak sholat biasanya. Nah, tapi nauzubillah, nah jauh-jauh sih ngono-ngono. Kenapa? Karena di sana dia nggak berwudu kan. Nah, makanya kita laki-laki berwudu caranya.
Bayangin berapa orang Yahudi yang mengirimkan sihir kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi semua itu nggak ada yang kena. Kenapa? Di antaranya baginda Rasul selalu berwudu sebelum tidur. Paham tuh? Masya Allah, sepele tetapi luar biasa. Sepele tapi pahalanya gede. Nah, makanya yang begini-gini ini lakuin. Sejak kapan? Memulai lengan bareh gawe ya. Nah, tuh yang kedua, waliqiraatil Quran. Kita dianjurkan berwudu kapan? Ketika hendak ngebaca Al-Quran. Kita tolong bawahin dia dikit ini. Awek kajek bawa. Awek. Oke, pelan-pelan. Terus. Ayo, tamam. Syukran. Nah, itu ketika Anda baca Quran. Nah, tentunya bagi yang sholat. Ya, yang perempuan kan nggak sholat ya beda hukumnya. Nah, bagi kita yang baca Quran, makanya kita bilang tadi itu sebagai seorang penuntut ilmu itu usahakan selalu dalam keadaan berwudu. Kadang ada orang piran wudu, sembahyang dan wudu, ya kan? Kalau sebagai penuntut ilmu jangan tunggu sholat baru wudu, tetapi selalu jaga wudunya. Setiap apapun yang kita lakuin hendaknya dalam keadaan berwudu. Apalagi pelunggu menghafal Al-Quran. Apalagi pelunggu orang-orang yang belajar Al-Quran sangat-sangat ditekankan untuk ngapain? Dawamul wudu, hendaknya menjaga wudu kita masing-masing. Laki ataupun perempuan dijaga wudunya. Nah, berikutnya lihuduri majlisil ilmi wadzikri. Kalau mau hadir majelis ilmu kayak begini, wudu dulu. Kalau mau sekolah, yang sekolah wudhu dulu sebelum berangkat. Nah, yang pengen ngulangin pelajarannya, muthala'at durus, mudzakarah durus, memulai pelajaran ataupun mengulangi pelajaran di rumah, hendaknya dalam keadaan berwudhu. Ataupun hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim kayak begini, baca kitab. Hadir majelis taklim misalnya di mana? Itu hendaknya usahakan dalam keadaan berwudu. Nah, hadir majelis zikir berwudu. Hadir majelis sholawat wudu dulu. Kenapa? Karena orang yang hadir dalam majelis taklim itu pahalanya beda banget sama orang yang nggak hadir. Yang hadir majelis taklim dia faham nggak faham tetap dapat pahala. Dia amalkan ataupun tidak diamalkan dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang juga kalau sering hadir majelis taklim itu sebagai penyebab dia itu insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Emang ada. Mungkin kita pernah dengar, mungkin kita pernah sebut. Itu ada seorang kerjaannya tukang rentenir. Tahu rentenir? Marana kang kepeng. Orang minjem 100.000, ntar dikembaliin 120, dikembaliin 125. Berarti 25 itu kan tambahannya. Tambahan itu namanya bunga, riba, ziyadah. Nah, ziyadah itu nggak boleh. Oke, berikutnya lalu bagaimana? Ini orang, ada orang minjam duit sama dia. Biasanya orang yang begitu itu biasanya meninggalnya su'ul khatimah. Itu namanya su'ul khatimah. Meninggalnya dalam keadaan jelek. Nah, tapi tumben ada orang kerjaannya tukang rentenir. Masya Allah tabarakallah, dia ini ngucapin kalimat syahadatnya enteng banget dan gampang banget ngucapin kalimat syahadatnya. Lantas orang-orang bingung, apa yang diamalkan sama orang ini? Padahal dia ini terkenal rentenir, tetapi kok lancar ngucapin kalimat syahadatnya. Nah, ternyata salah seorang syekh ditanya, oh ini orang, saya tahu orangnya. Dulu nih orang pernah hadir majelis. Dia tujuannya bukan untuk kesana nuntut ilmu, tetapi tujuan kesananya itu adalah ngapain? Untuk mencari orang yang berhutang.
Karena waktu itu orang yang berhutang itu sedang nyebok diri. Syukran. Sedang sembunyi. Di mana dia sembunyi? Di tempat orang yang hadir majelis taklim. Gitaan ono kota kangen milu ya tama ketu. Ya namanya orang majelis taklim kan sudah tahu lah yang namanya orang berhutang itu kan beda. Sandal-sandal ini dari tegita Bali ya. Disembunyiin gitu ya di dalam rumahnya. Nah, ini orang kenapa? Ini orang ternyata begitu. Dia apa namanya? Dia ini masya Allah tabarakallah, ternyata dia takut dilihat sama orang berutang. Dia sembunyi. Di mana dia sembunyi? Di tempat orang majelis talim. Di dalam majelis talim itu dia sembunyi. Tama ya tuh no. Lagu kita no tak kena sih dengan si tanah berotang no. No kotak kan berhari ya tama. Dilihat benar. Setelah itu sekali dia masuk majelis taklim berbarengan dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, dia niatnya nggak berniat untuk ngaji. Niatnya ngapain? Niatnya menagih utang. Niatnya untuk mencari orang yang berutang ke dia. Tetapi karena berbarengan dengan turunnya rahmat Allah, masya Allah, menjadi penyebab dia itu menjadi husnul khatimah. Apalagi orang yang gemar hadir majelis taklim, apalagi orang yang demen ngaji, apalagi orang yang setiap hari nuntut ilmu, baca Quran, ngafal Quran, insya Allah itu menjadi penyebab orang menjadi husnul khatimah. Maka setiap kali hadir majelis-majelis yang kayak begitu, usahakan dalam keadaan berwudu, jangan tidak berwudu. Dan itu usahakan kalau ngaji itu harus bawa buku. Catat apa yang mungkin penting untuk kita catat. Oh, ngapal tuh ya, ngafal boleh, tetapi hafalan itu kadang kita lupa, kadang kita ingat. Maka yang mengingatkan kita salah satunya dengan tulisan tersebut. Tulis mana yang penting kita tulis. Hanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelasin salah satu di antara akhlak sebagai penuntut ilmu adalah selalu ngebawa catatan kecil kemanapun pergi. Untuk ngapain? Itu untuk kalau ada pelajaran yang kita dapatkan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tuh bisa kita tulis. Itu pentingnya. Nah, makanya itu penting banget. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, kata para ulama. Nah, ilmu kasaid. Nah, jadi ilmu itu kayak binatang buruan. Tahu ada binatang buruan? Yang namanya binatang buruan itu neisah, karena biasanya ngaur, macam manehna. Setelah itu diambil sama orang, mecu ya, nggak bisa dia diam-diam. Terus dia ngapain tuh binatang buruan itu? Mereka lepas doang. Ilmu itu kayak begitu. Lalu bagaimana dengan cara apa kita nadi ya bahasa anta dengan cara seperti yang tadi tulisan tersebut salah satu cara kita untuk mengikat ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan tersebut, dan itu mengingatkan kita. Makanya saya dulu di Mesir itu tahadduts bi nikmatillah, saya punya buku, saya masih simpan di rumah buku itu. Buku itu catatan saya dari tahun pertama sampai tahun keempat. Ara atau tulisan-tulisan kan. Nah, kak soku baca-baca apa, nulis bismillah. Misal lalu ngaji, itu bismillah atau apalah yang dapat kita ini. Hanya saya dulu kalau di Mesir itu kalau sedang masuk kelas bersama para dokter, para guru kita, profesor, dokter, guru kita di Mesir itu, saya nggak pernah baca kitab. Dia kula baca kitab itu saya tutup. Kapan dibaca? Terus ngapain dong kau nggak baca kitab? Ya, kita nggak baca kitab, tetapi kita itu perhatikan apa yang dijelasin sama guru kita. Arak lebihnya kita tulis. Lalu kapan baca kitabnya? Nanti setelah pulang dari kuliah kita ulangin kitab itu, sama kita apain? Sama kita tambahkan dengan penjelasan dari guru-guru kita. Dari guru kita dapat, dari kitab juga kita dapat. Begitu cara saya dulu. Makanya usahakan harus nulis. Nah, berikutnya apa katanya? Wali ziyaratil kubur, ketika ziarah makam. Ketika ziarah makam,
Nah, ketika ziarah makam silakan. Kita ngapain? Berwudu. Baik itu makam orang tua kita, makam para waliullah, makam para ulama, itu silakan berwudu dulu. Kadang ada orang bilang, ngapain ke makam-makam berdoa katanya ya. Ngapain aning makam berdoa? Hah? Di rumah aja tempat berdoa, ngapain? Oh, jawabannya pertama, kita berdoa bukan ke makamnya, kita berdoa. Kita meminta itu bukan kepada makam itu atau orang yang di dalam itu kita meminta, enggak. Memintanya kita selalu kepada Allah. Tetapi kenapa tempatnya seperti itu? Karena tempatnya itu salah satu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia beda tempat aja, bedain dia berdoa ke makam dengan berdoa di makam. Berdoa kepada kubur beda dengan berdoa di kubur. Apa bedanya? Berdoa di kubur tunu tok berdoa, tapi tujuan doa kita kepada Allah. Lalu beda dengan berdoa kepada kubur. Kalau itu beda, berarti itu meminta semuanya kepada kubur. Kubur itu bisa nggak ngasih sesuatu? Nggak bisa. Kadang itu kadang salahnya orang, kekeliruannya di sana. Yang kedua, kenapa kita bilang boleh berdoa atau berziarah makam? Baginda Rasul itu pernah, beliau tuh ziarah makam. Emang pernah? Pernah. Baginda Rasul sekali waktu, bahkan banyak, beliau itu sering ziarah makam Uhud, makam para sahabat, makam Baqi, makam para sahabat, mendoakan para sahabat tersebut. Berarti ziarah baginda Rasul, ziarah baginda Rasul, dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, tapi kita nggak mau berpanjang kalam tentang hal itu. Nanti pada babnya insya Allah mudah-mudahan kita bisa baca. Berikutnya, wal baqa 'ala taharati daiman, hendaknya dalam keadaan bersuci selama-lamanya. Artinya seperti yang tadi, usahakan dalam keadaan bersuci. Kemudian tajdidul wudu wa kullama ahdatsa tawaddaa. Disunnahkan juga untuk ngapain? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Apa maksudnya memperbaharui wudu? Dia masih wudunya, masih wudu, nah, cuman dia perbaharui saja, dia nak batal, nak batal wudunya, cuman dia perbaharui saja. Nah, itu kurang lebih ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada yang perlu saya tanyakan? Oke, tafadhal. Misalkan kita berwudu dalam keadaan mau tidur, terus bangun kita tengah malamnya, lagi kita tidur, apakah itu zikir itu? Apakah apa? Bagaimana ada orang tidur, selesai tidur dia berwudu sebelum tidur, tengah malamnya bangunnya ngapain? Mene. Bangun. Allah, yang meleang doang anu. Padahal malik ngombe dong mana-mana, oh sampai tunung ke malaikat istighfar. Iya, kan udah bangun. Lalu kalau pengen tidur lagi gimana? Boleh tidur tapi hendaknya berwudu lagi. Ndak ke perang malaikat no. Perang malaikat punya pedang malik. Jangan. Malaikat bisa diperang gitu kayak ente. Enggak bisa lah, ya. Itu kurang lebih. Oke, terus? Ada salam itu setelah salam balik. Oke, benar. Ada ini lumrah, ini banyak yang begitu. Ada orang manggal mental. Tapi ya, ada orang dia sholat masbuk, ternyata dia lupa dirinya sedang masbuk. Ketika yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, milu ya salam. Nah, ternyata dia lupa dia sedang masbuk. Lalu bagaimana? Kalau modelnya seperti ini, langsung lanjutkan sholatnya, berdiri langsung, tanpa harus ngomong-ngomong macam-macam. Udah berdiri aja langsung, berdiri langsung. Ndak, astaga lupa aku kulang, wah ndak. Lanjutin sholatnya, nanti ditambah dengan sujud
sahwi. Emang pernah terjadi? Pernah. Baginda Rasul suatu waktu ternyata sholat zuhur. Riwayat yang satu, riwayat yang lain itu sholat asar. Jadi baginda Rasul itu ternyata 2 rakaat sholat asarnya, 2 rakaat atau sholat zuhurnya waktu itu. Sahabat nanya, baginda Rasul, emang ada wahyu yang turun baginda Rasul? Sholat kita jumlahnya berbeda sekarang. Ya kan, biasanya sholatnya berapa? 4 kan? Ini baginda Rasul sholatnya 2. Oh enggak, ditanya, ini udah salam. Benar ya saya sholat 2 rakaat? Benar ya Rasulullah. Baginda Rasul nggak ngulangin sholat, tetapi baginda Rasul melanjutkan sholat yang tadi. Ini sebagai contoh untuk kita. Ndak ke ngenala baginda Nabi kan lupa ya dah. Ndak ke ngenongkat. Jangan ente salah. Nah, bagaimana? Itu litasyri' namanya kalau dalam bahasa kitab. Itu supaya ada yang kita contoh. Kalau dalam keadaan tertentu kita begitu, oh baginda Rasul pernah begitu, oh begini cara baginda Rasul. Nah itu kurang lebih. Ketika masbuk juga begitu. Nah, hendaknya kalau seperti yang tadi itu lanjutkan sholatnya. Nah, lagu ndak na peri ngomong, ndak peri muni-muni. Nah, na peri apa lagi? Wah ngopi ngateh, wah ngerokok. Yo, kan 2 rakaat baru maghrib dengan saya pengen nganu ada tentu 2 rakaat benar nggak? Benar. Ulang mau nengah nganu jangan apa lagi umi katanya ulang sembayang. Ini jaraknya nggak terlalu lama gitu ya. Terus mungkar nakir itu kan nanya dalam kubur. Terus itu berarti menanya orang yang berada dalam kubur ini. Kalau orang yang di aben itu kan nggak di dalam kubur, atau yang orang yang meninggal dalam laut, di laut gitu. Oke. Atau tuh, bagaimana ada orang yang kan kita tahu bahwa malaikat mungkar nakir itu penanya dalam kubur. Ada orang sekarang dia meninggal dunia di pesawat, untuk pesawat terbakar, ataupun di dalam laut tenggelam, ataupun ada orang yang mungkin dibakar mayitnya. Gimana itu? Nah, bagaimana kira-kira modelnya kalian seperti itu? Tetap dia ditanya oleh malaikat. Kubur itu adalah salah satu ucapan ndek na barang kita wah mayit sino. Enggak bersama kita yang hidup. Jadi bukan hanya maknanya itu dia itu harus dikuburin, enggak. Intinya dia enggak bersama kita. Paham tidak? Kan orang yang meninggal dunia kan tentunya enggak bersama kita. Nah dia nggak bersama kita, maka dia dimanapun tempatnya dia itu tetap ditanya sama malaikat mungkar nakir. Nah jadi bukan sekadar yang dikubur aja, berdemen dengan si mati tenggelam di nakatuan mungkar nakir. Nih, oh enak banget gratis gitu? Enggak, tetap ditanya. Tetapi sekali lagi dengan cara-cara tentunya pertanyaannya sama, cuman dalam keadaan yang berbeda. Sekali lagi kubur itu kalau bisa kita sebut itu adalah sebagai ukurannya kita jauh kerja dengan sininggal dunia lah. Sama dengan apa namanya tuh? Kanara dengan suku apa ranana? Toraja apa itu? Ya, itu kan dia mayitnya kan diawetin. Ya kan? Nah, diawetin. Itu kapan ditanya sama malaikatnya? Tetap ditanya. Kalau udah meninggal dunia tetap ditanya sama malaikat. Tetap ditanya. Nah, itu kurang lebih. Nanti selebihnya nanti kita ini. Ada apa? Bolehkah wanita yang haid itu berziarah kubur? Nah, kalau kita lihat ini jawaban saya sekarang ya. Nanti kita apa namanya? Nanti kita lihat lagi gitu apakah yang lebih kuat lah. Setahu saya ziarah kubur bagi yang perempuan yang haid tidak apa-apa selama dia itu bisa menjaga jangan sampai darahnya keluar ketika dikubur. Dan sekarang kan nggak ada ceritanya begitu kan, karena udah udah luar biasa lah zamannya kita sekarang. Insya Allah nggak apa-apa. Tapi nanti kita lihat lagi ya apakah boleh apa tidaknya. Ini jawaban saya sekarang. Jadi kalau dia keliru nanti kita perbaiki lagi insya Allah. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada 2 minggu lagi insya Allah. Pekan depan sama berikutnya saya izin dulu. Insya Allah hari Sabtu saya pergi umroh. Insya Allah ngebawa beberapa jamaah. Nah jadi kita minta doa dari adik-adik semua. Mudah-mudahan perjalanannya lancar.
semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sampaikan salam pelungguh ke baginda Rasul dan kita doakan sama-sama, saling mendoakan insyaallah. Nah, jadi mungkin 2 kali lah libur ya. Nah, nggak bisa kita ngaji dari sana. Sekarang jam berapa? Asarnya jam 4 lah ya kurang lebih. Berarti di sana dikurangi 5 jam. Berarti jam berapa di sana? Jam 11. Kalau emang ada waktu nanti kita lihat. Kita video call gitu ya kalau bisa ya. Atau mungkin bisa aja nanti jangan nanti nggak usah lah. Dewi lawan deh. Libur aja dah ya. Tapi insya Allah saya di TikTok. Mudah-mudahan tetap bisa menyapa teman-teman. Insya Allah kita usahakan ada tetap kita ngaji-ngaji lah di sana nanti insya Allah. Oke, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam wa ilmuhu atammu wa ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini injak kan ini.